Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita boleh datang kembali ke hadiran Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya berkat-Mu melimpah atas hidup kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau. Bila kiranya Engkau ada, Engkau hadir, menyentuh setiap hati kami. Menjamah, mengurapi setiap kami. Jiwa kami dibebaskan, jiwa kami disegarkan oleh hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan Engkau layakkan kami untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya sama-sama dengan iman katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasih-Nya. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu. Syaralama sekaralama yaralama sekaralama yara. Oh, sekaralama yaralama sekaralama yara takalala takaralama takaralama. Yesus, syaralama sekaralama yara.
tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Bawa daku jauh lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Lagi tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu, untuk mendekat mendekat padamu. Kami rindu Tuhan, hidup kami Kau bawa lebih lagi Tuhan, untuk mendekat padamu, untuk diam dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hidup kami dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehadirat-Mu nyata dan dirasakan oleh setiap kami, oleh setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas kami Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali bersama di Mesbah Doa. Nah, sebelum kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama di Mesbah Doa, meskipun kami secara online, tapi biarlah Tuhan Kau menyertai, pengurapan-Mu ada atas setiap kami, di setiap rumah, di setiap pribadi yang mendengar. Tuhan, Kau berbicara, Engkau hadir, Kau membawa perubahan, Kau membawa kesembuhan, Engkau membawa kelegaan, kemerdekaan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, perbesar kapasitas kami, hati kami untuk diajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa supaya hati kami bisa menjadi tanah yang subur, supaya pada waktu benih kebenaran firman ditaburkan dalam hati kami, benih firman itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ini waktunya Tuhan berbicara, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, setiap kita punya
pengalaman pribadi tentunya dengan Tuhan. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita meresponi Tuhan. Banyak di antara kita, waktu kita baca Alkitab, kita seringkali memangkas perjalanan atau proses orang-orang hebat di Alkitab dan fokus kepada hasilnya. Misalnya Musa. Ya, kita tahu Musa orang yang membawa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Kita tahu Samuel, dia yang mengurapi Daud. Kita tahu Daud, dia orang yang mengalahkan Goliat. Paulus yang paling banyak nulis ayat-ayat di Perjanjian Baru. Kita mungkin tahu itu semua. Tetapi seringkali kita memangkas. Saudara, kita punya pengalaman jalan sama Tuhan yang tentunya gak sebentar. Nah, padahal dari setiap kisah proses yang tadi kita sebutkan, Musa, Samuel, Daud, Paulus, dan masih banyak lagi. Mereka tuh punya banyak sisi kehidupan yang bisa memberkati kita. Amin. Nah, hari ini saya mau mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kondisi dari hamba Tuhan yang bernama Simeon dan juga Hana. Dan kita gak mau berusaha memangkas perjalanan mereka, tapi kita mau berempati dengan keadaan mereka, bahkan belajar untuk melihat pergumulan mereka dari dekat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kehidupan Simeon dan juga Hana, kita lihat di Matius kisah Yesus mengajar di atas bukit. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Ada berbicara mengenai atau mengajar kita untuk meresponi banyak hal. Misalnya bagaimana melawan ketakutan, kecemasan, hawa nafsu, semua yang buruk yang bisa datang dalam hidup kita. Nah, semua hal-hal yang buruk yang datang dalam hidup kita itu merupakan sebuah emosi, saudara. Sebuah ketakutan, khawatir, kecemasan yang bisa mendistract Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya dari satu tujuan atau rencana Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jadi hal-hal tersebut adalah upaya musuh. Fear, worry, anxiety, semua hal itu adalah upaya musuh untuk mengalihkan saudara dan juga saya dari rencana Tuhan. Sama seperti keserakahan, hawa nafsu, saudara bisa sebut begitu banyak hal yang bisa menggoda kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, di Matius 6 ayat 21 juga bicara tentang di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan tidak bicara mengenai uang di sini, tapi bicara mengenai hati. Jadi semua, saudara bisa sebut ketakutan, keserakahan, semua sama-sama bahaya, saudara. Karena tujuan utamanya adalah membelokkan kita dari satu rancangan besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Satu tujuan mulia yang Tuhan telah siapkan dan tetapkan bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan juga saya. Nah, kalau musuh tidak bisa membelokkan saudara, saudara adalah orang hebat, yang kuat, yang mau diajar dibentuk Tuhan. Sehingga iblis berusaha membelokkan saudara pun, saudara tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Dari hidup benar dipaksa, dari hidup kudus dibelokkan menjadi najis, saudara berkata tidak, aku tetap mau berjalan dalam kekudusan, misalnya gitu saudara ya. Atau dari yang moral kepada immoral dalam segala hal, segala aspek. Kalau kita adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran firman, maka iblis akan mengubah strateginya, saudara. Kalau dia gak bisa belokin saudara dan saya, dia akan dorong kita sampai kita melewati batas kebenaran firman. Maksudnya gimana Pak melewati batas kebenaran? Bekerja, berbisnis, apakah itu hal yang baik Bapak Ibu? Tentu. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, jangan makan kalau tidak bekerja. Jadi memang bekerja, berbisnis itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi yang dimaksud didorong melewati batas kebenaran adalah begini. Kita lakukan hal tersebut, kita bekerja, kita berusaha, tetapi kita melakukannya bukan karena kita mengasihi Tuhan, tetapi sudah mulai mencari keuntungan semata. Kita bekerja, kita berbisnis meskipun mengabaikan keluarga.
kita bekerja, kita berusaha meskipun mengabaikan kebenaran firman Tuhan, value-value yang diajarkan di gereja. Kita bekerja, kita berbisnis, tetapi melewati batas kebenaran. Kita menjadi orang yang tidak berfungsi sebagai orang tua. Anak-anak terserah, yang penting saya kasih uang. Tapi saya tidak mau mendidik mereka dan segala macamnya. Nah, saya mau kutip perkataan powerful dari Pastor Lia dari Heart of God Church di Singapura. Dia berkata, first a Christian, then a bla bla bla. Saudara bisa isi. Jadi yang pertama, ingat kita adalah pengikut Kristus. First, we are a Christian. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan saya selalu ingat, label kita boleh banyak. Label itu begini, saya sebagai suami, saya sebagai pribadi, saya sebagai hamba Tuhan, atau saudara misalnya saya sebagai guru, saya sebagai pengusaha, saya sebagai karyawan. Kita punya banyak label. Tapi pastikan label pertama kita adalah we are a Christian. Saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Jadi dari pengikut Kristus baru mempengaruhi label yang lain. Label kita boleh banyak, tapi satu harus berfokus kepada satu, yakni kita ini pengikut Kristus. Jadi kalau kita sebagai pribadi, saya pribadi yang mengacu kepada pengikut Kristus. Saya sebagai orang tua yang pengikut Kristus. Saya sebagai karyawan yang pengikut Kristus. Saya sebagai saudara punya banyak label. Saya tahu kita semua diberkati, tetapi label kita harus mengacu kepada satu, kita adalah pengikut Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ketik amin saudara ya. Nah, jadi kalau kita saudara sekarang di masa-masa ini sering kali kita nih banyak terdistraksi secara besar-besaran dengan cara kita ini sangat sering kali bergantung dengan likes yang kita dapat. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil bergantung dari seberapa banyak orang mendukung kita. Kalau orang senang, orang mendukung kita, itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Kita sering kali tanpa kita sadari mengukur diri kita, keberhasilan kita dari respon atau likes orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa sadar membangun sistem untuk kita di-approve oleh orang lain, termasuk dalam mengambil keputusan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya semua yang kita lakukan murni dasarnya adalah sebagai pengikut Kristus, bukan likes dari orang lain. Apa yang harus kita lakukan saudara? Sama-sama kita buka di Matius 6 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saya bacakan dari versi King James Version, dikatakan the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya kan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, baik ini seperti apa? Di King James Version dikatakan lebih jelas, if therefore thine eye be single. Single bukan artinya satu atau sebelah atau tutup mata sebelah kayak gini, bukan itu maksudnya. Maksudnya be single adalah fokus kepada satu hal, mata dua, tapi fokus kepada satu hal. To the one thing. And your entire body will be full of light. Keluar dari panggilan atau fokus yang Tuhan sediakan, itu membuat saudara dan saya tuh mengundang emosi yang buruk dalam hidup kita. Gini saudara, kalau kita hidup sesuai panggilan aja nih, sesuai dengan rencana Tuhan, ada gak ujian dalam hidup kita? Pasti ada saudara. Karena memang ujian diperlukan untuk kita bertumbuh. Nah, bedanya apa dengan kita mengundang emosi buruk yang lain, ketakutan, kecemasan, hawa nafsu, serakah? Apa bedanya dengan itu? Bedanya begini saudara, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka ujian yang datang dalam hidup kita itu adalah takarannya pas. Saudara ketik, pas. Selama saudara hidup benar, meskipun ada ujian Tuhan itu pas untuk menaikkan kita, value kita. Nah, menjadi menjadi kelebihan ujian, membuat manusia akhirnya ketakutan, stres, tidak bisa menemukan sukacita di dalam Tuhan. Karena manusia tidak fokus kepada rencana Tuhan yang satu itu untuk kita.
Dengan kita keluar dari rencana Allah, punya agenda sendiri yang berbeda dari rencana Tuhan, itu yang membuat kita tanpa sadar kita mengundang hal-hal lain, ujian-ujian yang sebenarnya tidak perlu, ujian-ujian yang sebenarnya tidak didesain Tuhan untuk ada dalam hidup saudara. Yang paling simple dan paling frontal, misalnya kalau ada orang yang selingkuh, dia pasti akan mengundang kecemasan dalam hidupnya yang tidak perlu. Tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Istriku atau suamiku tidak boleh tahu. Jadi handphone baru dipegang pasangan aja udah takut. Itu mengundang kecemasan yang tidak perlu, saudara. Makanya mata kita harus fokus single kepada satu, yaitu rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kalau 2024 kita masih panjang nih saudara. Kita berikan hati kita, mata kita, fokuskan hidup kita kepada rencana Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan semakin bertumbuh dan semakin banyak hal yang Tuhan bisa percayakan dalam hidup kita. Amin saudara. Nah, Pak, mungkin kalau Bapak bilang kita fokus kepada satu hal, tapi pada faktanya kita nih yang kita kerjakan gak cuma satu. Betul, yang saya katakan tadi label. Kita punya banyak label, ya. Kita gak cuma ngurusin rumah, kita gak cuma ngurusin pelayanan, kita ada kerjaan, ada banyak hal. Tapi di sini yang saya mau katakan fokus adalah semua label kita itu harus di bawah satu payung yang sama, yakni rencana Tuhan. Jadi ikuti rencana Tuhan, maka kita dalam mendidik anak, ikutin rencana Tuhan. Kita berbisnis, ikutin rencana Tuhan. Kita sebagai karyawan, ikutin rencana Tuhan. Itu yang saya maksud single. Kita meskipun punya banyak label, pastikan semua label kita bermuara kepada satu hal, to the one thing yang kita sebut dengan rencana Allah dalam hidup kita. Karena dengan kita fokus yang satu ini, saudara jangan salah, dengan kita fokus sama satu rencana Tuhan, saudara sebagai seorang ayah misalnya, saudara akan semakin diperlengkapi sebagai ayah, sebagai suami, sebagai CEO, sebagai karyawan atau apapun label saudara. Dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan dan mengerjakan perintah Tuhan, tanpa saudara sadari, Tuhan akan membuat pribadimu sebagai suami, karyawan, dan segala macamnya, kita akan semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Saya kalau nyuruh anak saya aja misalnya minta tolong, depan rumah saya tuh ada Alfamart saudara ya. Kalau saya minta nih kantor, tolong dong beliin susu buat adiknya. Maka anak saya itu yang paling pertama, gak perlu minta uang susunya, pasti saya kasih. Tapi karena saya suruh dia beli susu, yang dia gak pikirkan pun akan saya sediakan. Contohnya, baju. Gak mungkin saya suruh dia beli susu, saya kasih uang tapi gak pakai baju. Gak mungkin gak pakai sendal. Kenapa? Karena kalau dia jalan gak pakai baju, yang malu saya sebagai orang tua. Jadi kalau dia mengikuti agenda saya sebagai orang tua yang mengarahkan dia gak perlu pusing. Semua lini yang bahkan dia gak pikirkan, saya pasti sediakan. Saudara bisa paham ya? Jadi kuncinya adalah yang satu kita tuju ini harus datang dari Tuhan, baru mempengaruhi semua label dalam hidup kita. Nah, salah satu orang yang hebat di Alkitab adalah Salomo, saudara ya. Salomo ini kita kenal sebagai orang yang paling berhikmat. Gimana sih ceritanya dia bisa menjadi orang yang paling berhikmat? Saudara tahu waktu dia dikasih hikmat sama Tuhan, itu bukan di posisi dia sedang berdoa, berpuasa. No. Apakah saudara tahu Salomo diberikan hikmat pada waktu dia tidur? Dia bermimpi. Ini bicara apa? Orang yang fokus kepada satu tujuan. Kalau saudara nanti baca kisahnya Salomo, dia itu orang yang fokusnya satu. Dia menggantikan Daud ayahnya sebagai raja di usia yang masih muda. Dan dia takut tidak bisa memimpin dengan baik. Maka dari itu dia selalu berdoa supaya Tuhan bisa memberikan dia hikmat, kemampuan untuk menimbang. Punya hikmat untuk menjadi raja. Sehingga dia dijumpai Tuhan pada waktu dia mimpi. Saudara tahu gak, meskipun kita mimpi, kita punya andil loh terhadap mimpi kita. Value yang kita punya bisa mempengaruhi mimpi kita.
Contohnya Salomo ini. Karena dia begitu ingin dituntun Tuhan, maka waktu mimpi pun Tuhan bisa menjawab dan menjumpai dia. Di Kidung Agung 5 ayat 2a dikatakan begini, aku tidur tetapi hatiku bangun, kata Salomo. That's why Tuhan bisa bicara sama dia. Kita baca ya di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 9 dulu. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 9. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 12 dan 13. Maka sesungguhnya aku, kata Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, perhatikan, bagi kita yang fokus mengejar agenda Tuhan dalam hidup kita, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi meskipun kita fokus kepada satu hal, tapi satu hal ini bisa menjaga kita. Semua label kita bisa diperhatikan Tuhan kalau kita bermuara kepada satu, yakni agenda Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke kisahnya Simeon dan juga Hana, saudara ya. Lukas 2 ayat 25 sampai 30. Coba saya bacakan ya. Lukas 5 ayat 25. Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, ini kisahnya Simeon. Saya baca dulu deh kisahnya Hana biar sekalian ya, 36 dan 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi baik Simeon maupun Hana, dia dikasih tugas satu doang sama Tuhan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengawal, mendoakan Israel sampai atau agar lahirnya Sang Penebus, Sang Pembebas, Sang Mesias. Itu perintah Tuhan. Jadi fokusnya satu. Dua orang ini fokusnya sama. Berdoa, berpuasa bagi Israel sampai hadirnya Sang Pembebas, Sang Penguasa, Sang Penebus. Nah,
Dikatakan Hana tidak meninggalkan bait Allah. Saya nggak tahu apakah orang bawain dia makanan atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas dia sangat fokus sebagai nabi dan menantikan lahirnya penebus bagi Israel. Simeon, Alkitab juga katakan Roh Kudus ada di atasnya. Maka itu dia mendengar suara Tuhan, dia mendapat janji. Saudara, ini kalau dia dapat tugas, kamu doakan sampai datangnya Mesias. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih tahu begini, kamu akan melihat Mesias sebelum kamu mati. Wah, bahagia sekali. Artinya dia bisa melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Pesan saya hanya satu, saudara, buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini, supaya kita bisa melewati 2024 dengan baik. The more focus you are on why you are alive, the less it takes to encourage you. Semakin kita fokus sama satu hal, rencana Tuhan, semakin sedikit hiburan, encouragement yang saudara butuhkan. Saudara tahu kenapa? Kenapa ada orang Kristen meskipun dia usianya dewasa tetapi dia manja, dia cengeng, dia mudah sedih, mudah tersinggung. Karena fokus yang dia kerjakan banyak. Sehingga terlalu banyak ujian yang datang, emosi buruk datang dalam hidupnya. Sehingga perlu banyak di-encourage, perlu banyak disenangkan oleh orang lain supaya dia kembali semangat. Banyak orang yang demikian karena yang dia kerjakan terlalu banyak, semua difokuskan. Harusnya semua kerjaan kita banyak tapi fokusnya satu, yakni rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah dari seorang sniper, saudara, ini yang saya mau sedikit ceritakan. Jadi dia sudah selesai masa tugasnya, tetapi dia pernah cerita, dia tulis di sebuah buku, dari satu tempat, misalnya dari saya nih di sini, untuk dia sampai ke tempat saudara nih di kamera ini, itu jaraknya sekian meter. Dia berkata bahwa untuk sekian meter aja saya bergerak itu bisa memerlukan waktu sekian hari. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa sampai berhari-hari? Karena mereka tidak boleh menimbulkan gerakan yang menyita perhatian. Karena dia bertugas di sini, temannya mungkin di tempat yang lain. Kalau satu ketahuan ada penyusup, ada sniper, yaitu satu kompi bisa terancam bahaya. Jadi dia harus pelan-pelan, dia harus fokus kepada tujuannya apa, merangkak sampai ke sana dan mungkin melakukan sesuatu, mungkin nembak si A, nembak si B atau siapapun, tugas sniper. Dia bilang apa, saudara? Waktu di perjalanan dia dari sini sampai ke sana, meskipun cuma sedikit, karena harus lolos mungkin dari kamera, gerak dan segala macamnya gitu ya. Dia katakan dia sering kali digigit binatang, dia sering kali kedinginan. Tetapi itu tidak boleh membuat dia keluar dari fokus utamanya. Ini yang saya mau ambil ceritanya. Fokusnya adalah sampai ke sana. Mau digigit binatang kek, mau kedinginan kek, mau kelaparan kek, atau apapun, tidak boleh mengganggu dia sampai ke sana. Butuh waktu sekian hari, ada kuasa, there's power dari sebuah fokus, dari sebuah tujuan, saudara, di dalam hidup kita. That's why kita semua sebagai anak Tuhan harus punya tujuan dalam hidup kita. Kita harus cari tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kenapa saya ada di bumi saat ini, hari ini, tahun ini. Kenapa saya ada di perusahaan ini. Kenapa saya, saudara bisa sebut, apa alasan Tuhan mau saya ada di sini hari ini. Apa goal yang Tuhan mau saya lakukan di tahun 2024 ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan untuk perusahaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya di tahun 2024 ini. Kita harus cari itu, saudara. Dan kalau saudara mungkin, wah saya belum tahu Pak apa rencana Tuhan. Sama-sama kita berdoa, kita cari, masih ada sekian bulan untuk 2024. Tapi tuh saudara yang mungkin masih bingung, apa ya alasannya ya? Saya mau coba mewakili saudara semua. Kira-kira kalau saudara belum tahu secara spesifik, maka saya kasih gambaran umum sebagai orang percaya. Salah satu tujuan atau rencana kita hidup adalah yang pertama, I am alive to represent Jesus and to bring him glory.
Jadi kita ini hadir untuk merepresentasikan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namanya lewat semua yang kita lakukan, semua kehidupan kita. Semua yang tidak bersinggungan dengan itu mungkin baik, mungkin tidak salah, mungkin tidak dosa. Tetapi hati-hati, berpotensi membawa kita atau menarik kita dari tujuan utama yang tadi kita bicarakan, dari rencana Tuhan. Coba bayangkan jadi Simeon. Dia itu hidup hanya untuk mendoakan datangnya Mesias atau pembebas, penebus bagi Israel. Lalu di saat dia lagi berdoa bertalu-talu, tiba-tiba Tuhan katakan, before you die, you will see this great deliverer. Before you die, you will see the mighty one who comes to save. Sebelum kamu mati, kamu akan melihat betapa dahsyatnya pembebas, the mighty deliverer. Pembebas yang akan datang bagi umatku Israel. Jadi Simeon itu hidup untuk satu tujuan itu. Dan Roh Kudus menggerakkan dia untuk pergilah ke bait Allah. Dan dia melihat satu anak bayi. Coba saudara bayangkan, kalau saudara jadi Simeon. Saudara jadi Hana. Kira-kira kalau saudara diminta mendoakan lahirnya satu pembebas loh ya, bagi satu bangsa. Dan dikatakan sebelum saudara mati, saudara akan melihat dia. Lalu kalau kamu mau ketemu dia, mau lihat dia, datanglah kamu ke bait Allah. Jadi kita datang ke bait Allah dengan sebuah gambaran, kita akan bertemu dengan penebus dan pembebas. Pertanyaan saya simple. Kira-kira di kepala saudara, pembebas dan penebus itu seperti apa? Apa sih akan saudara lihat di bait Allah? Sang penebus itu, pembebas itu, the mighty deliverer. Mungkin saudara bisa berpikir, wah orang yang besar, kuat. Apalagi malaikat, punya sayap, bisa terbang, superhero. Saudara bisa sebut semua hal yang di kepala kita. Kalau mau pembebas ya harus kayak gini, penebus ya kayak gini. Tetapi perhatikan, Simeon dia tidak melihat the mighty deliverer. Dia tidak melihat malaikat berpedang. Dia tidak melihat pasukan perang. Dia tidak melihat orang yang berpengaruh, baik itu kaya ataupun besar. Dia hanya melihat seorang bayi. Dan mohon maaf, tanda kutip, bayi itu seolah-olah belum bisa melakukan apa-apa karena hanya sebagai bayi. Tetapi dia bisa melihat kemenangan bagi Israel dari bayi tersebut. Maka itu saya ulang, kalau saudara hidup untuk satu tujuan, saudara tidak butuh banyak encouragement dalam hidupmu. Kenapa Simeon melihat bayi Yesus, dia langsung berkata, Tuhan, terima kasih ya, aku udah lihat. Aku boleh pulang ya, karena sudah selesai tugasku. Kenapa? Kenapa Simeon berkata demikian? Karena dia fokus. Dia gak butuh banyak encouragement. Saudara bayangkan kalau Simeon fokusnya 10. Dia orang yang dipakai Tuhan, dia nabi. Mungkin dia ketemu, dia melayani banyak orang. Terus tiba-tiba Tuhan berkata, ayo kamu ke bait Allah. Oke Tuhan. Dia melihat bayi. Mungkin bukan yang ini kali. Coba tunggu nanti. Mungkin besok kali Tuhan baru datangkan the mighty deliverer. Kenapa? Karena ini cuma bayi. Mungkin bukan yang ini. Orang bisa dengan mudahnya melewati setiap sign dari Tuhan karena mereka tidak fokus. Tapi orang yang fokus, sekecil apapun tanda dari Tuhan, itu berarti buat dia. That's why saya mau katakan, mungkin saudara sampai tahun 2023, bukan Tuhan tidak menuntun, tapi mungkin seringkali kita yang miss sign dari Tuhan. Karena terlalu banyak yang kita kerjakan. Dan semuanya punya agenda sendiri-sendiri, label kita. Saya mau mengajak saudara 2024 ini, fokuskan semua label saudara. Semua kedudukan saudara di bawah satu. The one thing yang ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Supaya kita gak perlu banyak encouragement. Kita bukan menjadi orang Kristen yang mudah menyerah, yang cengeng, yang manja, yang harus selalu dihibur. Kalau Simeon gak fokus, dia perlu dihibur loh. Ini gimana? Katanya the mighty deliverer akan aku lihat, tetapi yang aku lihat hanya seorang bayi. Saudara, saya katakan,
Yesus lahir, satu kota tahu ada anak bayi lahir. Tapi yang melihat Yesus sebagai penebus hanya segelintir orang. Yakni orang-orang yang fokus. Siapa? Ya ada pasti Yusuf, Maria, ya Simeon dan Hana, minimal itu. Kenapa? Karena mereka orang yang fokus. Semua orang tahu Yesus lahir. Tapi hanya segelintir orang yang tahu bahwa yang lahir ini bukan bayi biasa, tapi penebus bagi Israel. Dan terus saya katakan dua orang ini menyentuh hati saya, baik Simeon dan juga Hana. Karena mereka mengenali raja yang seolah-olah pada waktu itu belum bisa melakukan apa-apa. Kita butuh merenungkan apa alasan kita hidup saat ini, saudara. Saya mau sedikit share mengenai Elia. Masih sama dalam hal fokus dan sign dari Tuhan. Kalau kita habis tadi belajar mengenai Simeon dan Hana melihat seorang bayi, yang tanda kutip Yesus kan lahir bayi normal, saudara. Bukannya kepalanya 4, kakinya 6 sehingga kita bisa, wah ini dia nih beda dari. No, dia lahir like manusia pada umumnya. Tetapi itu sign dari Tuhan yang ditangkap oleh Nabi, oleh Simeon dan juga Hana. Nah, Elia juga sama, saudara. Elia, dia adalah orang yang dipakai Tuhan, nabi yang dipakai Tuhan untuk yang pertama supaya Israel kering, dia yang disuruh menubuatkan. Kedua, habis kering, dia juga yang dipakai Tuhan untuk mendoakan hujan turun gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ikut Tuhan itu ya, ikut Tuhan pasti berhasil, pasti sukses. Cuma kadang di luar nalar kita, udah disuruh kering, sekarang disuruh basahin gitu, saudara ya. Nah, yang saya mau bicarakan adalah Elia pada waktu dia berdoa, dikatakan kepalanya ada di tengah-tengah pahanya. Artinya apa? Ini orang sujud menyembah. Dia kalau berdoa sungguh-sungguh, saudara, dia berdoa bertalu-talu. Karena tidak mudah loh kita berdoa menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Kisah apa yang mau saya ambil dalam hal fokus kepada tujuan? Elia waktu dia berdoa supaya hujan datang. Pada waktu dia berdoa, setiap kali dia selesai berdoa, dia tanya sama ajudannya, coba lihat, udah mau hujan belum? Saudara, kita di sini kalau mau lihat tanda-tanda hujan gampang. Kalau mau hujan tandanya apa? Mendung, awan gelap, berangin, gitu ya. Ajudannya bilang, belum, sampai 6 kali dikatakan, belum ada. Di sini aja saya sempat bertanya, Tuhan kenapa sih Elia nih nggak mau lihat sendiri gitu loh? Apa nggak takut dibohongin? Tapi Tuhan mengajar saya. Kadang waktu kita ngeden doa untuk sebuah visi yang belum tercapai, kalau kita melihat secara langsung dengan mata kita, belum ada hasilnya. Terkadang saya katakan, tidak semua mungkin, terkadang itu bisa mengganggu iman kita, saudara. Makanya jangan suka mengukur. Aku udah doa 6 kali, aku udah doa 10 tahun, tetapi suamiku belum berubah. Jangan pernah mengukur berapa banyak, berapa sering kita berdoa. Selama yang saudara doakan, saudara tahu ini datang dari Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Kejar terus, saudara. Seperti Elia. Meskipun sudah 6 kali. Ini bukan bicara angka tentunya 6, 100 kali. Ya, saudara, ada yang mendoakan 20 tahun baru ada perubahan. Tapi yang saya mau sharingkan di sini, saudara. Yang ketujuh, pada waktu ajudannya disuruh, coba lihat udah mau hujan apa belum? Ajudannya cuma bilang begini, ada awan sekepal tangan. Saudara, saya mau tanya sama saudara, jawab jujur. Kalau cuaca cerah, terang benderang, ada satu awan kecil gelap, apakah saudara bilang akan hujan atau tidak? Mungkin kita berpikir nih awan nyasar, nih awan terang ada satu sendiri gelap. Tapi karena Elia fokus, saya tuh takjub melihat atau waktu saya baca jawaban Elia. Saudara tahu waktu ajudannya bilang ada awan sekepal tangan. Saudara tahu jawaban Elia? Jawaban Elia adalah let's run. It is about to rain. Lari. Cari tempat untuk berteduh. Karena hujan besar akan datang. Dia lihat awan sekepal tangan. Saya katakan kalau dia tidak fokus dan banyak agenda di luar Tuhan yang dia kerjakan, itu sign belum tentu dia lihat dan dianggap sebagai hujan.
Oh doa lagi, mungkin itu belum dari Tuhan. Saya masih fokus kerjaan yang lain. Kamu liatin terus ya ajudan ya, sampai nanti mendung kasih tau saya fokus kerjaan yang lain. Tapi karena dia fokus, awan sekepal tangan cukup menjadi sign bagi Elia bahwa janji Tuhan, Israel akan turun hujan. Jadi stop measuring doa kita. Jangan sibuk menghitung berapa lama dan berapa banyak saudara berdoa. Selama saudara yakin itu dari Tuhan, kerjakan. Amin saudara. Nah, oke, jadi saya ingat pada waktu gereja kita, Pak Wiro itu juga dapat tugas untuk bangun WTC Bank itu pada waktu dia lagi tidur ya. Tidur dibangunin kalau gak salah. Jadi Tuhan tuh bisa bicara anytime. Mau bangun, mau tidur, mau mimpi. Tapi saya lihat waktu awal sejarah WTC diminta untuk bangun rumah sakit. Kita memang mulainya gak dari rumah sakit. Kita mulai dari klinik. Kita diminta memberi makan kota. Kita mulai dari 4 greenhouse kecil sebelum jadi House of Bread. Dan sekarang saudara bisa lihat, kita belum waktunya untuk bermegah saudara. Karena ini masih sangat awal dari rencana Tuhan yang saya yakin akan jauh lebih besar. Tapi kalau Tuhan sudah berkata juga akan ada WTC Bank, saya mau tanya sama saudara, kira-kira akankah itu jadi? Kita sudah lihat pendahulunya, ada RIS, ada House of Bread. Meskipun dimulai dari koperasi, saya yakin dan percaya WTC Bank juga akan terjadi saudara. Amin. Selama kita fokus mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup kita, maka pasti setiap sign kecil sekalipun bisa menjadi tanda buat kita. Saudara, kalau saudara fokus, yang saya maksud gak perlu banyak encouragement tuh gini saudara. Mungkin saudara datang ke gereja. Ini contoh skenario ya, datang ke gereja. Dengar satu lagu, saudara udah bisa dijamah Tuhan. Mungkin cuma dengar satu kesaksian di dalam carousel. Saudara udah, ini dia tanda dari Tuhan. Kenapa seringkali kita ada orang dengar lagu 10 album pun tidak dijamah-jamah Tuhan? Kenapa orang mendengar kesaksian begitu banyak tetap tawar hati sama Tuhan? Karena dia gak fokus. Tapi saya berdoa, di sisa tahun ini, selama hidup kita fokus sama Tuhan. Saudara, sign sekecil apapun dari Tuhan akan bisa menjadi tanda yang besar bagi kita karena kita percaya. Amin saudara. Dan kita harus memberikan semua yang kita punya untuk satu rencana Tuhan. Karena saudara harus ingat, waktu kita fokus sama rencana Tuhan, Dia akan memperlengkapi semua sisa label kita. Kita hidup takut akan Tuhan, sebagai pribadi kita diperlengkapi Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kita sebagai suami diperlengkapi sama Tuhan. Semua label kita aman waktu kita berikan hidup kita sama Tuhan. Amin saudara. Saudara belajar sesuatu hari ini. Nah itu yang bisa saya sharingkan buat saudara. Saya mengajak saudara 2024 ini bisa memfokuskan kepada satu agenda Tuhan. Dan saya yakin dan percaya di akhir tahun nanti akan ada banyak kesaksian dari saudara. Kesaksian bagaimana saudara dituntun Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang terlibat. Apa yang saudara lihat yang dulu belum ada. Yang dulu saya kesulitan mendengar Tuhan. Saya dulu kesulitan mendapatkan sign dari Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya di akhir tahun ini saudara akan banyak mengalami Tuhan. Dan untuk itu mari sama-sama kita berdoa saudara ya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengajar kami, firman yang boleh menegur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami ada agenda di luar Tuhan. Terlalu sibuk dengan yang lain sehingga sign dari Tuhan seringkali kami gak lihat. Tapi hari ini kami belajar. Kami mau mencari, mata kami mau fokus sama agenda Tuhan. Dan semua agenda yang kami punya akan mengikuti agenda tersebut. Supaya kami tidak miss. Supaya rencana Tuhan tergenapi secara 100%. Menyeluruh di dalam hidup kami, keluarga kami. Perusahaan di mana kami berada. Pelayanan di mana kami melayani. Gereja di mana kami bertumbuh Tuhan.
Terima kasih Bapak. Tuhan bicara kepada setiap kami. Pada waktu kami bangun tidur, bahkan pada waktu kami bermimpi, pada waktu kami berdoa, berpuasa, Tuhan berikan arahan-Mu kepada setiap kami. Karena kami rindu mengikuti rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang membutuhkan jawaban doa Tuhan. Untuk mereka yang sakit, aku berdoa. Tidak ada sakit penyakit yang mampu bertahan dalam hidup setiap umat percaya. Aku berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus datang hadir dan menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Semua yang sakit akan menerima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, dia akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bukan hanya bekerja untuk mencari uang, tetapi pekerjaan yang bisa mengeluarkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Yang membutuhkan pasangan, aku berdoa Tuhan Yesus, pasangan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Kami gak mau salah pilih pasangan. Kami mau mendapat pasangan yang terbaik. Yang membutuhkan keturunan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Supaya keturunan ilahi bukan hanya sekedar anak, tetapi keturunan ilahi yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan taruh beban atas kota dan bangsa kepada keturunan tersebut, yang akan Tuhan berikan kepada setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak pergumulan lain yang tidak bisa Hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tapi aku berdoa Yesus, biar setiap mereka yang berdoa dan berharap kepada Tuhan menemukan jawaban di dalam nama Yesus. Tuhan hadir kepada setiap kami, Tuhan hadir dalam hidup kami, Tuhan hadir di dalam keluarga kami. Aku berdoa untuk setiap keluarga, para suami berfungsi dalam nama Yesus sebagai imam, sebagai penyedia, sebagai penghubung antara sorga dengan rumah tangga. Setiap suami bangkit, setiap suami bisa menjadi role model bagi anak-anak mereka. Istri-istri berfungsi dengan baik, menjadi penolong dalam nama Yesus. Istri-istri bisa menjadi penopang, pembawa, penolong suami untuk mencapai visi yang Tuhan tetapkan dalam keluarga mereka. Setiap pernikahan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Semua sudah dipersatukan, tidak ada yang bisa dipisahkan. Tuhan menjadi imam yang agung atas rumah tangga. Dan setiap anak-anak, aku berdoa, anak-anak kami akan hidup takut akan Tuhan. Anak-anak kami akan suka kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kami akan menghormati orang tua. Anak-anak kami tidak akan putus sekolah. Keluarga kami dijaga, dibela Tuhan. Pekerjaan kami berdoa supaya promosi multiplikasi Tuhan berikan kepada setiap kami orang percaya. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan kepada setiap para perusahaan, pengusaha-pengusaha Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami satu hati, kami satukan setiap permohonan kami ke dalam satu nama. Karena kami tahu hanya di dalam nama Yesus semua yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah, kami mau angkat dua tangan kami terima berkat Tuhan. Berkat dua tangan-Mu, biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup-Mu, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.